Selamat malam jemaat yang terkasih. Saatnya kita bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Kau kembali lagi mengajak kami untuk bersaat teduh bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Pimpin dan berkati kami supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam bersaat teduh ini. Dan kami belum merasakan kehadiran Tuhan yang selama ini memberkati kami, memberi kami kesehatan, kekuatan. Dan kami boleh melalui masa pandemi COVID-19 ini karena pertolongan dan kasih Tuhan saja. Tapi sebelumnya kami mohon ampun atas segala pelanggaran dan kesalahan kami yang seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati saat teduh bersama dengan Tuhan ini. Allah Roh Kudus yang ada di kami masing-masing, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Saat teduh bersama dengan Tuhan pada malam hari ini, kita landasi dari Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13. Demikian isi firman Tuhan. Saya yakin panjenengan semua cukup hafal dengan bagian ini. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Bagian pasal sebelumnya, perikop sebelumnya, itu bercerita tentang khotbah di bukit. Jadi kalau kita tahu, itu yang menyampaikan adalah Tuhan Yesus. Audiens yang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada saat itu adalah pasti orang-orang Yahudi. Sehingga kalau berbicara tentang apapun juga pasti dalam budaya Yahudi. Kita tahu saat itu bahwa budaya Yahudi cukup kental. Dan Tuhan Yesus juga berakar budaya Yahudi. Nah, mari kita melihat tentang garam ini. Mengapa Tuhan Yesus memakai garam? Kata-kata ini mari kita perhatikan. Kamu adalah garam dunia. Sampai di sini dulu bahwa kita adalah identitas kita adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu yang terkasih, budaya Yahudi pada saat itu, kalau kita tahu, jadi garam yang diambil, dipergunakan, kemudian kalau misalnya garam itu sudah tidak menjadi asin lagi, biasanya karena garam itu asinnya sudah hilang begitu, ya garam itu pasti akan dibuang. Dibuang di mana? Dibuang di depan rumah biasanya. Kemudian dan garam itu dipakai sebagai untuk alat pembersih bagi kasut orang Yahudi pada zaman itu. Sehingga garam itu akan diinjak-injak untuk membersihkan saja. Sehingga diinjak-injak orang. Makanya kata-kata Tuhan Yesus di sini tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Artinya apa? Kalau garam itu sudah tidak menjadi asin, tidak ada gunanya untuk masakan, untuk mengawetkan sesuatu, kita tahu, ya sudah dia akan dibuang dan diinjak-injak oleh orang. Itu pada saat itu terjadi budaya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jemaat yang terkasih, mari kita melihat identitas kita sebagai garam dunia ini. Kalau tema pembangunan GKJW bulan Agustus 2020 ini adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah kita ini adalah garam dunia. Bagaimana dengan garam itu? Garam itu akan berfungsi saat garam itu hilang. Garam itu larut di dalam satu masakan. Kalau kita bicara garam itu untuk masakan, untuk menyedapkan masakan.
Kalau misalnya satu garam itu masuk ke dalam masakan namanya sop, maka sop itu menjadi enak dengan garam secukupnya, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau kurang pasti tidak enak, kalau lebih menjadi sangat asin dan menjadi tidak enak. Jadi garam di sini kita tahu bahwa kebutuhannya tepat, tidak lebih tidak kurang. Dan perlu diingat yang kedua, harus hilang, tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan. Jemaat yang terkasih, inilah yang diinginkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita ini siapa? Kita ini adalah garam dunia. Di sisi yang lain, kalau kita di gereja, kita ini adalah pelayan Tuhan. Pelayan. Apa yang kita lakukan di gereja? Pelayanan. Apapun yang kita lakukan, kita sebagai organis, kita sebagai pemandu pujian, kita sebagai pelayan firman Tuhan, kita sebagai majelis, kita adalah pelayan. Artinya apa? Artinya kita tidak lebih daripada Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Kita ini hamba. Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus juga. Kita ini murid. Guru kita siapa? Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid tidak akan melebihi gurunya. Dan hamba tidak akan melebihi tuannya. Mari kita melihat sosok seorang yang dikatakan sebagai pelayan. Kalau kita melihat jemaat yang terkasih, kalau jemaat yang terkasih memiliki asisten rumah tangga di rumah jemaat yang terkasih, kemudian asisten rumah tangga ini protes, mengeluh, pasti deh dia tidak lama menjadi asisten rumah tangga. Kenapa? Karena santuannya akan membuat si asisten rumah tangga ini menjadi tidak asisten rumah tangga lagi di rumah itu. Tidak layak seorang asisten rumah tangga menggerutu. Tidak layak asisten rumah tangga itu berkeluh kesah terhadap pekerjaan yang harus dilakukannya. Sama seperti kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus, guru kita, Tuhan kita, Tuhan yang mau turun menjadi manusia, turun lagi menderita, dan bahkan turun lagi mati, disalib. Artinya apa kalau kita melihat? Tuhan Yesus sudah menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus menjadi garam. Dia Tuhan yang penuh dengan kekuasaan, rela menjadi manusia biasa. Kemudian dia turun lagi rela menjadi sesuatu yang tidak kelihatan sampai mati untuk Anda dan saya. Jadi, kalau kita melihat, dia sudah menunjukkan bagaimana menjadi garam. Tidak dirasakan, tidak kelihatan, tetapi karena dia, kita menjadi bagian dalam kerajaan surga. Berarti, jalan kesuksesan kita, jalan kita belajar yang ditunjukkan oleh Tuhan bukan jalan yang menaik ternyata. Bukan jalan yang semakin lama semakin tinggi. Sama seperti kita pelayanan di gereja. Kita pelayan. Tidak mungkin kita menjadi seorang bos kalau di gereja. Jadi layakkah kita kalau seorang pelayan, saya dan panjenengan, menggerutu, berkeluh kesah, jengkel pada saat kita di gereja? Sepertinya kok tidak. Kalau saya menggerutu sebagai pelayan, saya bisa membayangkan bahwa saya tidak lama lagi bahwa saya akan keluar dari pelayan itu. Sama seperti asisten rumah tangga yang tidak boleh melakukan penggerutuan, menggerutu, ataupun protes. Jadi sama seperti yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita, bagaimana menjadi garam tadi. Marilah kita menjadi garam yang asin. Marilah kita menjadi garam yang betul-betul dirasakan kehadiran kita. Jadi tidak layak kalau kita ini
sebagai pelayan di gereja, kita minta sesuatu yang lebih daripada seorang pelayan. Di masa pandemi ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai garam dunia? Mungkin tidak bisa kelihatan yang kita lakukan. Tidak usah hal yang besar, sama seperti garam tadi. Bagaimana bisa dirasakan? Kita sudah tahu teman-teman kita saling berbagi. Sudah ditunjukkan berbagi kasih, berbagi berkat, berbagi perhatian, berbagi doa. Dan yang paling mudah yang kita lakukan secara pribadi, apa Bapak Ibu? Menggunakan masker kita, alat yang kecil ini. Bagaimana seringkali kita jengkel dengan masker yang kita pakai. Tidak enak bernafasnya, sesak kalau saya bernafas. Tetapi ingat bahwa dengan memakai masker, membuat kita boleh memutus penyebaran COVID-19. Bagaimana kita harus seharian menggunakan masker itu, bagaimana kita harus berkali-kali bercuci tangan, dan berkali-kali kita melakukan physical distancing. Itu hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelayan, sebagai garam dunia. Mari kita menjadi garam yang masih asin. Karena ingat, protokol kesehatan sudah disampaikan oleh pemerintah, dan kita tahu pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Tidak ada satu pemerintah pun yang tidak ditentukan oleh Tuhan di dunia ini. Dan kita percaya Alkitab mengatakan hal seperti itu. Sehingga kita tahu bahwa bagian kita saat ini, selain kita berbagi, kita melakukan bagian kita. Memakai masker, bercuci tangan, dan melakukan physical distancing. Dan ingat, pada saat kita melakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan, sampai detik ini kita masih online. Kita cukup kangen bisa berkumpul bersekutu dengan semua orang, dengan semua warga kita, dengan semua saudara-saudara kita. Tetapi kita ingat, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kalaupun nanti new normal diberlakukan, kita boleh ibadah offline. Kita tidak bisa melakukan dengan sepenuhnya seperti sebelumnya. Jadi mari kita menjadi garam yang tetap asin. Dan ingatlah, kita boleh dirasakan oleh orang lain, oleh sesama kita, tanpa kelihatan yang kita lakukan, tetapi bisa dirasakan kehadiran kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanyalah bagi Tuhan saja. Allah memberkati kita, dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah garam dunia. Dan kami tetap harus asin. Karena itu Tuhan, Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk terus menjadi garam yang asin dan bisa membuat dirasakan oleh setiap orang yang berjumpa dengan kami. Dan ajarlah kami tetap menjadi seorang pelayan yang tetap mengikuti Tuhan dan tidak melebihi dari tuannya. Terima kasih Tuhan, Tuhan mampukan kami, Tuhan beri kami tetap kesehatan, kekuatan, cukupkan kami, rezeki kami, supaya kami boleh tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami juga menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu melimpah untuk pemerintah kami supaya bisa mengatur baik masalah kesehatan maupun masalah perekonomian di Indonesia ini. Juga Tuhan berkati gereja kami dalam menata layani ibadah-ibadah yang ada, mulai dari Bapak Pendeta, Majelis, dan kami warga jemaat. Semua yang terlibat, biarlah kami terus bisa berkontribusi menjadi garam yang tetap asin. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan salam Patunggilan.